Pemirsa, bentang awan yang menyerupai gelombang tsunami terjadi di wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Fenomena alam itu membuat masyarakat setempat heboh. Ya, inilah video amatir warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang dihebohkan dengan fenomena alam. Awan menggumpal menyerupai tsunami di langit dekat pesisir Pantai Bahari Selasa pagi tadi. Peristiwa fenomena alam ini berlangsung selama 1 jam. Sejumlah warga yang berada di pesisir pantai pun mengabadikan fenomena alam yang jarang terjadi. Akibat munculnya gumpalan awan tebal berbentuk tsunami ini menyebabkan helikopter milik BNPB yang baru kembali melakukan misi kemanusiaan di Mamuju terpaksa mendarat darurat. Dan pemirsa, untuk membahas terkait awan yang menyerupai gelombang tsunami, sudah bergabung bersama kami Rifda Novikarani, Senior Forecaster BMKG. Selamat sore Mbak Firda. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Rifda. Ya, selamat sore. Iya, Mbak bisa dijelaskan awan tsunami, fenomena alam tsunami ini seperti apa Mbak? Iya, sebenarnya namanya adalah awan arkus atau awan yang berbentuk panjang dan tipis begitu, dan termasuk dalam jenis awan rendah atau awan-awan dikatakan sebagai salah satu awan hujan, di mana awan arkus ini yang tampak di Polewali Mandar ini adalah tipe awan arkus yang bentuknya panjang atau yang biasa kita kenal di istilah meteorologi dengan istilah roll call gitu. Dan karena penampakannya yang berbentuk seperti gelombang, makanya sering disebut sebagai awan tsunami. Awan cumulonimbus ya Mbak Rifda ya? Betul. Ini kemunculan bentuk awan seperti ini apakah pertanda untuk cuaca buruk atau seperti apa Mbak Rifda? Iya, awan arkus ini terbentuk dari proses ketidakstabilan atmosfer, di mana biasanya kan awan-awan tumbuh dari potensi pertumbuhan awan hujan karena massa udara yang cukup basah atau bisa dikatakan awan-awan massa udara yang jenuh. Begitu juga untuk awan arkus ini biasanya terjadi ketika di lapisan bawah dia terdapat massa udara yang cukup basah, dan di lapisan yang lebih tingginya terdapat massa udara yang lebih dingin atau lebih kering. Di mana ketika massa udara yang basah dan yang dingin ini saling bertemu, kemudian disertai dengan perbedaan tekanan dan perbedaan kecepatan angin, maka akan membentuk jenis awan yang bentuknya panjang seperti awan arkus seperti ini. Kekhawatiran warga terkait awan tsunami ini beralasan tidak sih Mbak Rifda, ataukah sebenarnya awan tsunami ini tidak berbahaya? Iya, sebenarnya awan arkus ini termasuk dari salah satu awan-awan hujan, yaitu biasanya dia ada tipe-tipe jenis awan yang melengket atau melekat pada awan-awan cumulonimbus, dan ada yang dia berdiri sendiri tapi berdampingan dengan awan-awan cumulonimbus. Biasanya awan-awan arkus ini terbentuk di bawah awan-awan CP. Dan tentu saja awan-awan CP atau awan-awan hujan seperti ini mampu menghasilkan fenomena-fenomena cuaca seperti hujan lebat, kemudian hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang, juga dapat disertai dengan hujan es. Oke, jadi kemunculan fenomena awan seperti ini bisa menjadi pertanda akan turun cuaca atau hujan deras atau hujan lebat dan sebagainya, Mbak Rifda. Betul. Dalam masa perkembangannya, awan-awan arkus ini biasanya terjadi di daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah perairan, dan biasanya seiring dengan perkembangan dinamika atmosfernya, di mana ketidakstabilan atmosfer yang menjadi salah satu pemicunya, maka akan menimbulkan potensi-potensi hujan dengan intensitas yang tinggi seperti hujan lebat, kemudian juga kadang disertai dengan kilat petir dan angin kencang. Perlukah ada antisipasi dari warga yang mungkin akan melihat awan-awan serupa nanti ke depannya, Pak, Mbak? Iya, sebenarnya memang karena memang awan-awan ini adalah jenis awan yang bisa disebutkan menimbulkan hujan dengan intensitas yang tinggi dan juga kilat petir dan angin kencang, tentu saja perlu diantisipasi atau perlu diwaspadai, dan terutama untuk masyarakat perlu dihindari. Juga cukup berbahaya untuk
penerbangan, karena meskipun jenis awan ini termasuk awan tipis, tapi karena dia dapat menghasilkan angin kencang, maka itu juga akan membahayakan untuk penerbangan, kemudian juga masyarakat yang berada di sekitarnya. Apakah cuaca yang ekstrim saat ini menyebabkan terjadinya fenomena awan tsunami seperti yang Anda jelaskan tadi, Mbak? Iya, awan arkus ini dapat dikatakan sebenarnya lazim terjadi, terutama di daerah-daerah dengan massa udara yang cukup basah, gitu. Dan terutama pada musim hujan seperti sekarang, di mana dan di puncak musim hujan seperti ini, wilayah Indonesia hampir sebagian besar wilayahnya, terutama di lapisan-lapisan rendah atau lapisan-lapisan permukaan, punya massa udara yang cukup basah. Itu yang salah satu pemicu yang dapat menimbulkan atau membentuk awan-awan arkus. Fenomena awan ini kan muncul di Sulawesi Barat ya Mbak. Ini ada kaitannya tidak dengan gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat juga beberapa waktu lalu? Dapat saya katakan bahwa jenis awan arkus ini adalah jenis awan yang timbul dari murni fenomena cuaca atau timbul dari ketidakstabilan atmosfer, di mana atmosfer dapat dikatakan sebagai bumi ke atas. Jadi tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan langsung dengan tidak ada keterkaitannya dengan bumi ke bawah atau gempa bumi. Baik, tidak ada keterkaitan dengan bencana alam gempa bumi di Mamuju dan Majene. Apa yang perlu dilakukan warga kemudian jika melihat awan seperti ini muncul di wilayah mereka? Apa yang perlu diwaspadai? Yang perlu diwaspadai adalah yang pertama harus menghindari, tentu saja, karena awan ini adalah awan yang menghasilkan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, kemudian angin kencang. Kemudian juga perlu diwaspadai terutama wilayah-wilayah perairan, gitu, di mana tentu saja akan berbahaya untuk para nelayan, di mana ketika ada hujan yang cukup tinggi atau cukup deras, tentu saja peningkatan tinggi gelombang juga akan menyertai. Itu yang perlu diantisipasi juga untuk teman-teman yang penerbangan. Untuk penerbangan juga perlu diantisipasi untuk perlu diwaspadai. Untuk nelayan sendiri mungkin Mbak Rifda? Mbak Rifda, untuk nelayan sendiri perlu antisipasi kah jika melihat ini? Betul sekali, karena memang seperti yang saya katakan, awan-awan jenis arkus ini dia sering terjadinya di daerah-daerah perairan, gitu. Dan tentu saja ketika di perairan, tentu saja ketika ada aktivitas pelayaran atau aktivitas nelayan akan terganggu ketika ada jenis awan seperti ini yang menimbulkan hujan lebat dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Mbak Rifda Novikarani, Senior Forecaster BMKG sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.